Mana ya, baru 31 orang ini. Ya, baik. Saya mulai saja barangkali ya. Ini agak banyak nih materinya nih hari ini. Sudah terlihat layar saya? Pak. Sudah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Lagi menjelang Lebaran ini ya. Ya minimal puasanya sebentar lagi. Menyampaikan tiga materi sebenarnya. Blower, alat pemindah benih dan alat perlakuan dan pemasaran benih. Minggu lalu input dari beliau saya ketahui bahwa Anda sudah disampaikan mengenai mekanisme alat beberapa ya. Ini mungkin lanjutan saja. Kalau ada kendala dengan audio dan video segala macam, Anda bisa komen nanti di grup barangkali kalau saya disconnect gitu ya. Terdengar baik suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Baik. Yang pertama kita akan membahas mengenai blower ya. Blower, blowing gitu ya. Adalah tiupan gitu kira-kira lah ya, yang memanfaatkan udara lah, aliran udara tepatnya ya, yang berupa tekanan gitu. Tergantung tekanannya ke arah mana yang di setting, nanti ada tipenya ya. Nah, prinsip kerjanya ini sangat sederhana alat ini ya, dan paling banyak digunakan sebenarnya, baik pada skala yang masih sangat tradisional ya, dan tetap digunakan walaupun pada alat-alat yang modern, minimal dia sebagai pelengkap alat pengolahan benih ya, karena ini sangat efisien pada dasarnya ya. Jadi karakter yang dia gunakan untuk membersihkan atau lebih tepatnya di sini memilah adalah bobot ya. Kalau ASC itu, kuliah ASC dengan saya atau dengan siapa? ASC cleanliness sudah disampaikan belum? Halo? Sudah, Pak. Minggu lalu ya? Mbak Tanto, Pak. Oke. Kalau ASC karakter atau sifat benih atau sifat materialnya apa saja yang dipakai di alat itu? Jadi, atau sederhananya membersihkan dan memilah benih berdasarkan A, B, C gitu. Ada tiga karakter. Apa saja itu kira-kira? Kemurnian benih. Bukan. Bentuk, ukuran, dan berat ya. Bentuk, ukuran, dan berat ya, atau bobot ya. Jadi tiga karakter fisik itu yang dimanfaatkan pada ASC. Namun pada blower ini hanya memanfaatkan satu saja, yaitu bobot atau berat ya. Bobot atau berat saja. Jadi bentuknya dan ukurannya ini tidak diperhatikan di dalam alat ini. Hanya memperhatikan berupa bobot saja. Anda harus bisa membedakan antara volume dengan bobot. Makanya ada istilah densitas. Densitas itu kan kerapatan ya, atau massa jenis, yang rumusnya adalah massa per volume. Boleh saja volumenya sama, tetapi bobotnya kan beda. Volume kapas satu karung dengan besi satu karung sama volumenya, tapi beratnya kan sama beda. Ya, sehingga massa jenisnya beda. Nah, kira-kira begitu ya. Makanya di alat ini, di blower ini hanya memanfaatkan bobot saja. Bentuknya, kemudian ukurannya tidak diperhatikan. Jadi jangan salah kalau misalnya mensortasi benih menggunakan blower, kemudian ada yang terbuang yang kelihatannya ukurannya besar atau kelihatannya bentuknya sempurna. Jangan salah. Kemungkinan besar itu bobotnya rendah.
ya kemungkinan besar bobotnya rendah. Hanya bentuknya saja yang besar atau hanya ukurannya saja yang besar. Ya. Sementara bobotnya mungkin ringan. Jadi itu kan namanya densitas, itu tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya kecuali sudah kita timbang ya, atau kita beri kita beri penguji berupa udara misalnya. Nah, ini adalah blower yang memanfaatkan karakter berupa densitas atau bobot ya untuk memilah benih ya. Kalau Anda masih ingat dulu zaman SMA, barangkali masih ingat hukum Archimedes begitu ya. Masih ingat nggak Archimedes? Orang mana itu Archimedes? Ini ada mahasiswanya nggak ya? Ada ya? Saya nggak sendirian kan di room ini ya? Ada. Masih ingat nggak hukum Archimedes, Mbak, Mas? Atau pernah dengar nggak minimal lah? Pernah dengar Pak. Pernah dengar ya, tapi udah lupa dan dilupakan kali ya pelajaran fisika ya dulu ya. Itu adalah ketika kita memasukkan benda ke dia waktu itu kalau nggak salah dia lagi berendam mandi begitu ya. Kemudian kira-kira bathtubnya itu atau bak mandinya itu penuh air, kemudian dia masuk. Nah, kemudian airnya melimpah kan gitu ya. Airnya melimpah. Kenapa begitu? Karena bobot dia, badan dia itu direspon oleh air tersebut. Sebanyak apa ya sebanyak yang dia masuk. Nah, makanya dalam hal ini yang dipakai sebenarnya hukum Archimedes. Nah, saya tidak akan bahas secara detail ya. Tapi bahwa massa jenis atau densitas itu akan berpengaruh terhadap kemampuan dia mengapung, tenggelam, atau melayang-layang. Contohnya begini sederhananya. Kalau misalnya kita pakai ada gelas berisi air begitu ya, kita masukkan ke dalamnya berupa paku, pakunya otomatis lah itu tenggelam, ya kan? Kenapa begitu? Karena massa jenis dari paku itu lebih besar daripada air, ya kan? Massa jenisnya lebih besar daripada air. Kemudian kalau kita masukkan apalah kira-kira ya, saya juga nggak tahu persis ini yang kita atur yang dia bisa melayang-layang. Melayang-layang ini kalau posisinya massa jenisnya sama dengan air. Tapi coba kalau kita masukkan berupa gabus. Tahu gabus ya? Yang kalau kita beli elektronik begitu, tahu ya? Nah, itu kita masukkan ke air tersebut. Akhirnya apa? Mengapung kan? Karena massa jenisnya lebih rendah daripada massa jenis air. Nah, gitu loh. Jadi setiap massa, setiap benda yang kita masukkan, kita interaksikan dengan air tersebut, di mana sebenarnya air juga punya tekanan, maka jumlah yang akan dia respon itu menyesuaikan dengan massa jenis atau tekanan yang diberikan oleh benda tersebut. Ini banyak dipakai pada misalnya yang akhir-akhir ini lagi hot issue misalnya ya kapal selam. Bagaimana biar kapal selamnya bisa menyelam ke bawah. Kemudian bagaimana agar dia kembali bisa mengapung ke atas. Ya memanfaatkan itu sebenarnya hukum Archimedes. Hukum itu kan sederhana saja tapi memang penjabarannya bisa sangat jauh sekali ya. Nah, apa hubungannya dengan ini gitu ya? Apa hubungannya dengan blower? Di sini yang kita umpamakan sebagai airnya adalah aliran udara. Ya, yang kita umpamakan sebagai air adalah aliran udara. Terus massa jenis udaranya digambarkan dengan apa, Pak? Dengan kekuatan aliran udara tersebut. Ya, kekuatan aliran udara tersebut. Jadi kita setting misalnya kekuatan angin ya atau udara misalnya X, maka kalau material itu sama dengan X, maka cenderung dia akan di tengah-tengah gitu ya. Di dalam tabung lah kira-kira begitulah, di dalam tabung. Tapi begitu dia sebenarnya lebih ringan, maka dia akan terbuang, terangkat lebih jauh gitu ya. Terdorong lebih jauh. Tapi begitu massa jenis
benda tersebut sangat berat dibanding kekuatan anginnya, maka yang terjadi dia akan tenggelam di bawah, artinya tidak tertiup. Nah, sederhananya begitu sebenarnya ya, tapi itu penjabaran dari hukum Archimedes ya. Oh, sebentar. Sebentar ya. Nah, kalau kita bahasakan kira-kira beginilah, bahwa blower ini membersihkan benih berdasarkan bobot melalui responnya terhadap kekuatan angin karena sifat gravitasinya. Loh, kalau misalnya hanya memanfaatkan sifat gravitasi, bagaimana? Ya semuanya jatuh. Semuanya jatuh kan. Kalau seringan apapun benda di dunia ini, kalau hanya memanfaatkan sifat gravitasi tanpa adanya aliran angin, maka semuanya akan jatuh. Tetapi dengan kita berikan angin, kemudian ada daya gravitasi ke bawah yang itu dipengaruhi oleh masanya atau bobot si materi itu, itulah yang membuat tekanan ke bawah. Jadi akhirnya ada dua tekanan, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ya. Nah, begitu yang dari atas ini lebih besar tekanannya, ya tenggelam dia. Nah, kita melihat bahwa calon benih yang masuk itu kan beragam. Ada yang berupa benih yang bernas, ada yang setengah hampa, ada yang setengah bernas, mirip-mirip saja lah gitu ya. Dan kemudian ada yang kotoran benih, ada yang hampa, dan itu masanya beda, daya gravitasinya beda, ya kan? Daya gravitasinya beda, tapi kalau semua dijatuhkan dari ketinggian tertentu ya semuanya jatuh. Tapi begitu diberikan tekanan berupa angin, ya, maka daya gravitasi itu akan berkesetimbangan dengan si kekuatan angin tersebut. Sampai di sini paham nggak, Mas, Mbak? Halo? Paham ya? Nah, karena perbedaan massa jenis itulah, makanya akhirnya kita bisa memisahkan. Kita bisa memisahkan mana yang punya massa jenis lebih berat, yang sedang sama yang ringan. Nah, terpisahlah dia, gitu ya. Makanya alat ini bisa dipakai sebagai alat untuk sorting atau alat untuk memilah, ya. Benih atau kotoran yang ringan memiliki bobot yang lebih ringan daripada benih yang bernas, sehingga mudah tertiup oleh angin atau blower. Itu maksudnya ya. Pintu keluar kemudian disiapkan, Mas, Mbak, ya, sesuai dengan ketinggian atau jarak yang bisa di blower atau ditekan, ya. Nah, ini yang skala laboratori. Nah, untuk sederhananya lah gitu ya, biar kita gampang memahaminya. Ini skala di laboratori, di lab kita, Leukopo juga ada ini ya. Anda perhatikan ini ya. Di bawah ini tentu untuk memproduksi anginnya ya. Di sini ada semacam putaran untuk meningkatkan kekuatan angin atau menurunkan kekuatan angin. Nah, benihnya kita masukkan ya di dasar sini. Kursor saya kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Atau nge-lag ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Benihnya kita tempatkan di dasar ini. Kemudian kita siapkan ada 3 pintu ke atas. 1, 2, 3. Nah, tentu angin akan muncul dari bawah. Ini tipe blowing ya, tipe tiup ya, tipe tiup. Yang hampa akan tertiup jauh ke atas. Dan dia bisa masuk ke pintu paling atas ini. Yang sedang bisa masuk ke pintu ini, yang berat di sini, yang kerikil bisa tersisa di sini. Nah, tergantung pengaturan angin, jangan salah ya, karena pengaturan angin ini akan berkesetimbangan dengan daya gravitasi masing-masing massa itu. Kalau kekuatan anginnya terlalu besar, maka yang bernas pun ikut terbuang semuanya ke atas. Ya, tapi kalau terlalu ringan, malah yang tersisa di bawah ini masih tercampur, belum terspray,
belum terpisahkan. Jadi memang kekuatan angin menjadi hal yang perlu kita optimasi dulu. Apakah kekuatan angin sama antar komoditas? Beda, bahkan antar varietas saja beda. Makanya ada istilah bobot 1000 butir yang menjadi karakter masing-masing varietas. Kalau bobot 1000 butirnya rendah, ya berarti dia harus di blower dengan kekuatan angin yang lebih rendah daripada benih varietas lain yang punya bobot 1000 butir yang lebih tinggi, sekalipun itu sama-sama padi atau komoditasnya sama. Jadi optimasinya berapa kekuatan anginnya untuk mendapatkan bobot 1000 butir yang dicantumkan oleh pemuli ya di deskripsi, ini perlu dioptimasi kekuatan anginnya ya. Kemudian tentu kekuatan angin itu sangat terkait dengan ukuran kolom atau tabung ini ya. Kalau misalnya tabungnya besar berarti udaranya harus besar. Kalau kecil ya cukup lah ya. Tergantung seberapa banyak juga benihnya ya. Kemudian tingginya juga sama. Ini akan ditentukan oleh kekuatan anginnya ya. Faktor yang berpengaruh. Jenis benih tadi sudah saya sampaikan ya. Bobot 1000 butir. Tingkat pembersihan. Nah, mau dibersihkan secara langsung atau secara bertahap. Kadang karena kita di blower itu ada tumbukan. Kalau langsung begitu ya, langsung Anda pasang dengan kekuatan angin yang tinggi, ada benih yang sebenarnya bernas, ya, tetapi dia kena tumbukan antar sesama benih, baik yang bernas atau yang hampa. Akhirnya dia ikut terdorong ke atas. Kalau terlalu mendadak Anda setting anginnya, harusnya perlahan-lahan. Mulailah dengan ukuran yang angin yang pelan, terus kemudian dia akan terspray di dalam tabung atau kolom yang kecil ini akan terbagi menjadi 3. Yang paling bawah ya yang bernas, yang di tengah yang sedang, yang atas hampa. Sudah mulai terspray di situ. Baru Anda tambahi anginnya, dia semakin jauh ke atas naiknya. Nah, itu mau bertahap atau sekaligus ya. Tentu kalau mau bertahap itu akan jauh lebih efektif ya, tapi belum tentu efisien. Nah, satu yang perlu diperhatikan adalah karena ini adalah aliran angin ke atas, maka kalau ada sumber inletnya harus ada outletnya di sini. Ya, di sini itu adalah tempat keluarnya angin. Ya kalau ditiup terus keluarnya kemana gitu ya? Keluarnya ke sini. Di sini ada berupa berupa lubang-lubang kasa begitu ya, kasa seperti rumah kaca begitu ya. Rumah kaca. Nah, ini juga harus diperhatikan jangan sampai tersumbat. Kalau di sini tersumbat, maka tidak akan ada aliran angin sekalipun tekanan dari bawah Anda, sama seperti kita meniup sesuatu tapi ujungnya kita tahan, kira-kira begitu ya. Maka kebersihan dari outletnya ini harus tetap diperhatikan agar aliran angin itu tetap terus-menerus terjaga. Oke, kalau ada yang kurang paham langsung langsung ditanyakan saja ya, biar cukup waktunya nih. Penggunaannya yang untuk skala laboratorium ini ya bisa untuk benih yang kecil ya, dan skalanya yang kecil ya. Kemudian ada skala lapang, ini yang paling banyak di petani kita saat ini. Tetapi kalau yang modern ini biasanya tidak diserahkan hanya kepada blower, tapi dia dikombinasikan dengan alat-alat yang lain. Alat apa saja itu bisa ASC. Makanya ASC ada blowernya ya. Boleh nggak digabungkan dengan yang lain? Boleh, misalnya dengan dengan spiral separator boleh. Mau dengan apa? Ya tergantung nanti desain alatnya seperti apa ya. Itu ada topiknya khusus untuk desain alat ya. Jadi mengkombinasikan, karena pada dasarnya semakin banyak karakter yang kita manfaatkan untuk memilah benih akan semakin bagus hasilnya. ASC bisa 3 karakter, tetapi blower hanya bisa 1 karakter. Kelebihannya tentu cepat, mudah, ya hanya ngatur-ngatur angin saja, bisa untuk jumlah sedikit maupun banyak tergantung alatnya. Ya, kelemahannya perlu pengaturan kekuatan angin, begitu ya. Jadi sebaiknya spesifik terhadap masing-masing varietas kalau bisa ya. Jika tingkat kotoran tinggi perlu pentahapan. Kalau misalnya tidak, maka corong yang paling atas sebagai outlet anginnya itu akan tersumbat oleh kotoran benih, malah tidak ada aliran udara jadinya ya. Hanya mengandalkan kriteria bobot tanpa mempertimbangkan ukuran, begitu ya. Kalau kan yang penting bobot Pak, ukuran tidak penting, bentuk tidak penting.
Siapa bilang bentuk tidak penting, ukuran tidak penting? Secara psikologis konsumen suka yang bentuknya sempurna, ukurannya besar, seragam, begitu kan? Nah, bukan hanya sekedar mementingkan bobot. Nah, tapi kalau ketiga-tiganya dapat, bobotnya optimum, bentuknya optimum, ukurannya optimum, itu yang paling baik, gitu ya. Makanya produsen-produsen benih yang masih hanya menggunakan blower tentu masih kurang optimum sebenarnya pengolahan benihnya. Tipe alatnya ada tipe tiup dan ada juga yang tipe hisap. Tipe tiup yang di blowing, ditiupkan. Tapi hisap itu yang seperti Anda paham seperti exhaust fan gitu ya. Atau kalau pada ASC juga ada yang menggunakan exhaust pada bagian di atas hoppernya untuk menghisap kotoran-kotoran yang ringan terlebih dahulu sebelum itu masuk ke screen, ya, biar screen tidak terlalu berat. Ini ada beberapa video penggunaan blower, nanti mungkin PowerPoint ini saya sampaikan aja di grup. Anda bisa klik link ini untuk melihat video ini ya. Kalau saya putar di sini mungkin terlalu berat barangkali dan biasanya patah-patah ya. Itu yang pertama mengenai blower. Atau sebelum saya lanjut, walaupun sudah setengah jam, ada pertanyaan mengenai blower, Mas, Mbak? Sebenarnya Pak, ya silakan Mas Iwan. Kan kalau blower itu berarti kita meniupkan udara atau angin gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan anginnya itu apakah bisa angin kayak udara bebas di sekitar alatnya itu, atau mungkin harus ada spesifikasi khususnya gitu Pak supaya tidak mengurangi keefektifan alatnya? Kalau secara umum udara yang bebas saja Mas, ya, udara yang bebas saja. Ya tidak pernah, selama ini sih belum pernah distandarisasi lah udaranya. Tapi bahwa ya secara saintifik ada yang disebut dengan airborne disease atau patogen atau penyakit tanaman yang terbawa oleh angin, itu ada. Tetapi kan biasanya processing unit itu agak jauh dari kondisi lapang, sehingga udara biasa saja yang di sekitar dari processing unit itu nggak ada masalah apa-apa. Tetapi kalau misalnya Anda menduga misalnya ya dekat sekali dengan lapang yang ada penyakit yang sifatnya airborne atau air itu udara ya yang terbawa oleh udara, ya sebaiknya jangan ya. Sebaiknya jangan. Jadi sebenarnya secara umum hanya pakai udara biasa saja Mas Yuan ya. Jelas Mas? Iya baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi Mas, Mbak? Cukup jelas ya? Halo? Iya Pak. Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Oke, saya lanjut berikutnya ke alat pemindah benih ya. Ini 3 materi ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Mungkin saya tidak slide show aja lah ya, barangkali ya, biar saya juga mudah melihat Anda di. Oke, baik. Yang kedua adalah alat pemindah benih selama processing ya. Nah, kita bekerja dengan volume yang besar di processing itu ya. Pada dasarnya banyak yang kita manfaatkan dengan gaya gravitasi, sehingga alat-alat misalnya ASC kan pakai daya gravitasi juga dalam pengolahannya. Blower juga sama. Kemudian gravity juga sama. Nah, sehingga khususnya untuk pengaturan scalpernya ya, posisi hopper itu kan selalu di atas. Nah, tentu karena posisinya selalu di atas, perlulah energi untuk mengangkut benih ke atas kan itu. Dan
ketika kita berhadapan dengan volume yang sangat besar, apalagi dalam kondisi yang continuous, apalagi dalam kondisi misalnya pada puncak panen, maka akan sangat berat kalau transportasinya tidak dibantu dengan alat. Umumnya memang dibantu dengan tenaga kerja, tetapi penggunaan alat dalam alat pemindah dalam processing akan sangat bermanfaat sekali. Ya. Pengolahan benih memang juga melibatkan beberapa alat. Umumnya idealnya itu tidak cuma satu alat, walaupun jujur saja masih banyak yang menggunakan hanya satu alat saja. Bahkan di instansi pemerintah tertentu yang menyediakan benih sumber juga saya masih perhatikan hanya menggunakan alat yang sederhana sekali lah menurut saya begitu ya. Tapi idealnya, apalagi kalau di perusahaan swasta begitu, nanti mudah-mudahan Anda ada kesempatan untuk field trip begitu, itu banyak alat yang akan diintegrasikan dalam satu rencana pengolahan, sehingga untuk menghubungkan antar alat tersebut butuh alat pemindah benih. Ya. Nah, kebutuhan sanitasi dan mutu juga sangat penting. Kalau misalnya benih tersebut sekali saja masuk ke dalam sistem yang terintegrasi, maka relatif dia akan lebih terjaga mutunya. Kontak dengan manusia, dengan tangan kita misalnya yang tiba-tiba kadang kotor atau lembab dan lain sebagainya, itu akan sangat baik kalau kita menggunakan alat pemindah benih yang dalam satu rangkaiannya itu benih itu berpindah dari satu alat ke alat lain secara continuous. Ya. Seringkali kita lihat orang mengangkat gabah lah kalau saya sebut begitu, atau bahkan juga benih dalam karung itu ketika menjatuhkannya kan dibanting. Pernah lihat nggak? Dia ngangkat karung di pundak begitu ya, ketika menurunkannya kan dijatuhkan begitu ya. Sebenarnya itu tidak baik untuk benih, apalagi pada benih-benih yang sangat sensitif seperti kedelai. Wah, bisa pecah, atau kalaupun tidak pecah akan ada kerusakan mikroskopis pada seed coat-nya. Ya, sementara seed coat ini benteng untuk mempertahankan kadar air, benteng untuk menghalau serangan mikroorganisme dan lain sebagainya. Ya. Sehingga bagaimana benih berpindah dari satu alat ke alat lain selama proses processing ini menjadi perhatian penting, karena kalau tidak ditangani dengan baik malah justru proses ini berpotensi menurunkan mutu benih. Bisa berupa penurunan viabilitas, ya, mutu fisiologis, mutu fisik berupa pecah, ya, atau penipisan seed coat, ya, tergesek-gesek terus, angkat sana, angkat sini, begitu ya. Timpa sana, timpa sini dan lain sebagainya. Belum lagi kalau ada delay-nya gitu ya, ditumpuk dulu sementara dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai mengelupas seed coat-nya dan lain sebagainya. Dan saat ini juga tenaga kerja juga menjadi poin yang sangat kompleks untuk dikelola begitu ya. Ketika misalnya terjadi puncak panen dan akhirnya masuk pada puncak pengolahan, maka kontinuitas tenaga kerja ini menjadi penting sekali untuk dijaga. Dan kalau misalnya agak sulit tenaga kerja didapatkan, ya mungkin opsi untuk penggunaan alat pemindah benih menjadi opsi tersendiri daripada hanya sekedar mencari orang untuk hanya mengangkat, memindahkan saja, begitu ya. Efisiensi waktu pengolahan, ya ini jelas sekali ya, bahwa alat ini bisa bekerja secara continuous. Tentu jam kerjanya bisa lebih panjang daripada manusia jam kerjanya kan dipengaruhi oleh banyak hal termasuk hak asasi ya, makanya di standarisasi jam kerja itu hanya 8 jam saja begitu ya. Namun kalau alat sebenarnya relatif fleksibel penggunaan alatnya, tergantung pada spesifikasi alat ya, dan seberapa baik kita melakukan perawatan rutinnya. Intinya lebih fleksibel secara waktu dan lebih fleksibel secara durasi pengoperasian ya. Jadi kalau kita mau merencanakan pengolahan benih yang presisi ya, memang penggunaan alat pemindah ini menjadi lebih tepat daripada kita memanfaatkan tenaga kerja hanya untuk sekedar memindah-mindahkan benih dari satu alat ke alat yang lain. Prinsipnya, nah, kapasitas mesin pengolahan lain harus sesuai dengan alat pemindah benih. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai misalnya alat
masing-masing alat sebenarnya dalam pengolahan benih harus sesuai kapasitasnya. Kapasitasnya sesuai itu disebut bagaimana, Pak? Kita sudah harus mempertimbangkan misalnya ketika masuk pada proses pengeringan itu volumenya berapa, kemudian setelah selesai pengeringan itu menyusut berapa, dan rendemen dari pengeringan ini akan dilanjutkan ke misalnya ASC. ASC ini kapasitasnya berapa dan harus selesai berapa lama, sehingga alat pemindahnya harus disesuaikan untuk itu. Harapannya tidak sampai meluber dari si hopper, ya, jadi continuous saja harapannya. Kemudian alat pemindah benih harus menjangkau keseluruhan mesin yang akan diintegrasikan dalam rencana pengolahan benih. Ada alat pemindah benih yang sifatnya tertanam begitu di ini processing, statis saja. Ada yang bisa dinamis, kita bisa pindah-pindah, atau portable, ya. Nah, ini harapannya semua harus bisa terjangkau. Kalaupun menggunakan yang tipe statis yang ditanam begitu ya, yang sudah diinstal secara permanen di dalam unit processing, tolong dipastikan bahwa daya jangkau dari alat pemindah benih ini harus mampu menjangkau semua alat pengolahan benih yang mungkin akan diintegrasikan dalam satu pengolahan. Mungkin ada saja pengolahan benih yang cukup singkat, dari pengeringan masuk ASC, kemudian hanya masuk ke mungkin bisa masuk ke pengemasan, tetapi kadang karena memang banyak perbenihan itu menggunakan pola kemitraan, di mana mitra ini pasti beragam, ada petani yang bagus, ada yang masih sedang, ada yang masih newbie gitu ya, baru begitu ya, sehingga memang mutu bahan yang masuk ini bisa saja beragam, sehingga dari ASC masih perlu masuk ke gravity table separator untuk memisahkan batu misalnya, ya, dan lain sebagainya. Alat pemindah benih punya kapasitas dan kecepatan yang lebih tinggi dalam pemindahan daripada tenaga manusia. Tentu saya rasa begitu, dan kontinuitasnya atau durasinya lebih terjamin. Ya. Ini ada beberapa alat pemindah benih ya. Ini sifatnya hanya mengenalkan saja ya, hanya mengenalkan saja. Ini ada berupa conveyor, elevator, forklift, hand clip, hand pallet, troli, dan lain sebagainya ya. Di lapangan masih sangat banyak, saya rasa nanti bisa Anda searching. Barangkali ada dari Anda yang menjadi pengusaha kan mau install unit processing benih ya. Pertama kita bahas mengenai conveyor ya. Conveyor ini alat memindahkan benih baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, ada beberapa tipenya. Ada yang disebut dengan screw conveyor, di mana conveyornya nanti memanfaatkan proses pemindahan dengan sistem screw. Screw itu seperti mur atau baut. Ya, ada yang tipenya horizontal, ada yang miring, ada yang tanpa sumbu, ada yang vertikal. Ada yang drag itu seperti diseret gitu ya. Like conveyor, ada belt conveyor. Belt conveyor ini yang paling umum kita temukan, minimal kita lihat di bandara. Itu hanya berupa sabuk yang menarik agar conveyornya jalan. Ada yang vibrating. Jadi berpindahnya benih bukan karena ditarik, tapi karena alat tersebut memberikan getaran, begitu ya. Kemudian ada bucket elevator. Ini untuk yang seperti yang kita lihat di Leikopo. Ini yang screw conveyor yang horizontal. Di dalamnya ini Anda bisa lihat ada semacam, mungkin nanti lebih dekatnya ke sini nih. Nah, ini ada sebentar. Ini saja barangkali. Ini yang saya sebut screw atau seperti baut begitu ya. Tapi kalau ini yang tipe vertikalnya ya. Kemudian yang ini yang tanpa sumbu. Jadi nggak ada sumbunya di tengah. Kemudian ada yang miring begini. Kemudian ada yang datar saja dengan sumbu. Ya. Kemudian berikutnya ada yang drag flight conveyor. Ini sebenarnya bukan untuk ini harus ada dasarnya, kira-kira begitu, harus ada dasarnya. Ini semacam apa ya? Semacam gerbong. Kalau Anda bayangkan seperti gerbong kereta yang ditarik dengan rantai, kira-kira begitulah ya. Dan ini tipenya curah. Ini yang belt conveyor yang paling umum kita temukan di mana-mana barangkali ya. Tapi ini tidak bisa untuk tipe yang material yang curah. Ini yang vibrating conveyor. Di sini Anda lihat ada pegasnya, ya, ada motornya di sini. Jadi dengan
dengan adanya getaran, ya, getaran itu tentu ada arahnya begitu ya, arah ke atas, kemudian akan ada tumbukan ya, baik antara benih dengan alat ini atau wadah ini ataupun antar sesama benih yang semua mengarah ke atas. Ini tapi biasanya agak lambat kalau vibrating conveyor ini ya. Ini yang kita lihat di Leukopo, sebenarnya ada bucket elevator ya, yang dalam bentuk disebut elevator itu elevasi. Elevasi itu artinya ketinggian ya, atau vertikal. Di dalamnya ada seperti mangkuk-mangkuk begitu, di ini yang ada semacam beltnya yang menariknya begitu, tapi tipe ke atas. Dia diambil dari bawah, diangkat ke atas berupa mangkuk-mangkuk yang terisi, kemudian ditumpahkan. Nah, nanti keluarnya ke alat apa gitu kira-kira ya. Ini alat untuk memindahkan benih yang sudah ditata dalam palet ya. Ini bisa sangat tinggi ke atas, sehingga ini banyak dipakai pada sistem sistem racking, penyimpanan. Jadi ini adalah seringkali dipakai untuk mengkoneksikan antara unit processing dengan tempat penyimpanan benih. Ketika mau menyimpan benih misalnya dalam bentuk sudah wadah yang besar atau dalam bentuk karung yang ada di atas palet-palet, kemudian itu diangkut dengan forklift, kemudian dibawa ke gudang penyimpanan. Beberapa produsen benih, khususnya yang multinasional, sudah menggunakan sistem racking. Jadi seperti rak, ya, seperti rak yang bisa sangat tinggi sekali, Mas Mbak. Berapa meter ya? 6 meter kayaknya ada itu kalau yang pernah saya lihat itu ya. Jadi alat ini bisa mengangkatnya sampai, makanya Anda lihat di sini ada banyak ini ya, bukan hanya setinggi ini bisa sangat tinggi. Tentu dalam desain alat forklift ini diberi penyeimbang berupa beban di bawahnya, makanya alat ini sangat berat. Nah, Leukopo, sebagai sejarah saja begitu ya, itu memang didesain untuk 3 fungsi itu ya, termasuk untuk penelitian dan pendidikan. Makanya lantainya Anda lihat keramik begitu, dan itu tidak sesuai sebenarnya untuk forklift. Walaupun kita punya forklift, kebetulan forkliftnya pengadaannya belakangan, makanya ketika forkliftnya terpaksa harus disimpan di unit processing, akhirnya pecah-pecah itu keramiknya, karena memang spesifikasi lantainya bukan untuk itu ya, karena forklift ini sangat berat ya. Ini hand lift, hampir sama dengan forklift, tetapi ini masih manual dengan tangan. Nah ini nih, seperti didongkrak begitu ya, seperti didongkrak saja, dan ketinggiannya tidak setinggi forklift untuk mengangkatnya, dan bebannya juga tidak seberat itu. Tetapi ini sudah bisa vertikal. Nah, yang ini yang biasanya untuk menyeret atau menarik hand pallet ya. Paletnya dimasukkan ke dalam garpu ini, kemudian didongkrak naik gitu, baru ditarik. Ini di pergudangan banyak sekali dipakai ya. Ini yang paling umum Anda lihatlah troli begitu ya. Cuma biasanya ini nggak bisa kapasitasnya berat begitu ya. Kelebihannya tentu alat pemindah benih menggunakan alat ini bisa lebih cepat ya, kapasitasnya tinggi ya, tergantung kepada skala sebenarnya ya. Bisa untuk jumlah sedikit maupun banyak, operasional lebih lama, tadi sudah sampaikan, menurunkan potensi tingkat kerusakan benih karena lebih terkondisi bagaimana pemindahan benih itu dilakukan. Kemudian biaya operasional relatif lebih murah dibanding tenaga manusia. Biaya tenaga kerja saat ini makin lama makin mahal memang. Perlu pengaturan kesesuaian, ya ini yang saya sebut tadi, sebenarnya sifatnya hanya setting saja ya, intinya harus orang yang paham lah. Sangat tergantung pada energi dari luar atau listrik, khususnya yang tadi misalnya seperti elevator, seperti conveyor begitu ya, itu sangat butuh sekali energi dari luar. Ya kalaupun tidak ada, makanya kalau tidak punya forkliftnya misalnya kehabisan bahan bakar ya, minimal pakai hand lift tadi lah minimal, atau minimal pakai hand pallet lah, atau pakai troli lah minimal, harus punya opsi itu ya. Operator harus punya keahlian, Mas Mbak, forklift itu tidak boleh dioperasionalkan oleh masing-masing orang secara bebas, itu ada surat izinnya, layaknya seperti SIM, karena menabrak di gudang itu berbahaya sekali, racking begitu ya, rak begitu dengan barang begitu sangat banyak di atas, kalau Anda tabrak sembarangan aja bisa jatuh semua seperti gempa itu ya.
Nah, makanya pengoperasian forklift itu ada surat izinnya, tidak boleh sembarangan harusnya ya. Tata letak alat umumnya permanen. Nah, ini yang banyak khususnya apa namanya conveyor ya. Tapi beberapa sih ada sekarang yang sifatnya portable, perlu pembersihan dan perawatan ya. Mixing dan damage sheet kadang tersisa di dalam alat, dan bisa alat pengangkutan malah akhirnya menjadi tempat atau sumber kontaminasi kalau tidak dibersihkan. Baru di running dengan komoditas yang berbeda, kemudian dipakai untuk komoditas lain tanpa dibersihkan, repot. Kalau menggunakan pengangkutan manusia kan nggak ada istilah itu ya. Paling mungkin kalaupun ada di pengeringan aja di kaki manusianya itu biasanya nempel-nempel misalnya palu padi itu. Nah, ini hanya semacam pengayaan aja ya bagi Anda yang ingin mencari tambahan. Nah, ini kata kuncinya bisa processing plant, conveying, elevator ya. Dok, ini ada pertanyaan Mas Mbak, saya rasa ini sangat related dengan tugas Anda di minggu kemarin ya, untuk mereview banyak alat ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oke, baik, saya lanjutkan satu lagi ya, materinya mudah-mudahan masih sabar ya. Ini hanya untuk melengkapi kemarin yang di praktikum saja ya. Ada yang menyampaikan alat perlakuan benih ya. Nah, apa sih perlakuan benih dan itu ya, dan pengemasannya itu seperti apa misalnya. Ini secara singkat saja memang karena kita terpaksa memanfaatkan. Pada dasarnya mata kuliah produksi pengolahan benih ini sebenarnya 2 MK, tetapi digabung menjadi 1 MK. Oke, kita bicara mengenai perlakuan benih dulu ya. Definisinya apa sih sebenarnya perlakuan benih? Perlakuan ini adalah teknik proteksi ya, dan sekaligus peningkatan mutu benih menggunakan bahan fisik, kimia maupun biologis. Jadi ini semacam diperkaya atau di improve benihnya melalui perlakuan benih. Nah, kalau kita lihat proporsi biaya dalam pertanian itu, sebenarnya benih itu hanya sekitar 5% saja mengambil porsi. Yang banyak itu adalah di pupuk sebenarnya ya, dan di beberapa yang lain. Nah, dengan kita memanfaatkan benih yang bermutu, itu sebenarnya akan sangat efisien meningkatkan produksi pertanian kita. Nah, apalagi kalau benihnya itu sudah diproteksi atau ditingkatkan mutunya. Bahwa penyakit yang ada di lapangan, misalnya contohnya pada jagung lah yang sangat umum perlakuan benih ini, bulai itu sebenarnya semenjak dari benih sudah bisa dipreventif gitu ya, atau bahkan sudah bisa dikuratif begitu dengan memberikan perlakuan benih. Kenapa kita harus menunggu sampai di lapang inokulumnya menjadi banyak baru kita kendalikan? Kalau semenjak benih kita pastikan benih yang kita gunakan adalah yang sudah free dari penyakit dan bahkan sudah diberikan perlakuan yang akan mampu menangkal penyakit itu sendiri. Itu konsepnya. Bahwa perlakuan benih ini adalah usaha kita untuk melengkapi benih ya, agar lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ketika di lapangan. Baik berupa bahan yang kita tambahkan fisik, kimia, bahkan makhluk halus berupa mikroba ini yang disebut biologis ya. Nah, ini peningkatan produksi ya. Tentu kalau dari awal kita pastikan benihnya sudah kita berikan perlakuan, maka penyakit lebih terkendali ya. Penyakit. Kalau Anda masih ingat bagaimana segitiga penyakit di mata kuliah dasprotan barangkali ya, bahwa penyakit itu muncul adalah interaksi dari 3 aspek. Yang pertama adalah tanamannya, apakah tanamannya dalam keadaan sehat atau tidak.
Yang kedua adalah sumber penyakitnya berupa inokulum penyakitnya ada atau tidak, jumlahnya berapa. Dan yang ketiga adalah lingkungan, kan gitu ya. Apakah lingkungannya mendukung atau tidak. Nah, tingkat keparahan dari penyakit yang muncul di lapangan tentu akan dipengaruhi oleh ketiganya. Boleh saja inokulum penyakitnya banyak, boleh saja patogennya banyak. Boleh saja lingkungan juga mendukung, tetapi ternyata tanaman sangat sehat. Ya, tanaman sangat kuat, ya, dibanding sehingga tingkat keparahannya menjadi rendah. Kalaupun kena ya sedikit kenanya. Beda kalau misalnya ditambah dengan tanamannya pun loyo begitu ya. Wah sudah itu pasti puso jatuhnya. Ya, kemudian misalnya inokulumnya lingkungannya mendukung, ya, lingkungannya mendukung. Kemudian tanamannya juga bagus, ya, lingkungan mendukung. Ini maksud saya mendukungnya mendukung untuk berkembangnya penyakit, begitu ya. Nah, tapi kita bisa kontrol kan, kalau lingkungan, ya, kalau lingkungan kita rasa terlalu sulit untuk kita kendalikan, ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat istilah agronomi, definisinya apa ya? Rekayasa lingkungan, gitu ya. Nah, untuk yang sesuai terhadap tanaman untuk berproduksi secara optimum dan lestari, kira-kira begitulah sederhananya. Artinya yang kita lakukan di agronomi adalah merekayasa lingkungan, di mana lingkungan ini sesuai dengan tanaman, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara 3 aspek itu, kalau lingkungan itu kan banyak. Suhu udara, RH, matahari atau energi dari matahari, intensitasnya, durasinya dan lain itu kan agak sedikit mahal untuk kita kelola gitu. Nah, kemudian kita ingin membersihkan lingkungan dari semua macam penyakit, juga terlalu mahal gitu ya. Jauh lebih efisien kalau dari awal kita memastikan kita menggunakan benih yang sudah tidak ada inokulum penyakit yang terbawa. Karena penyakit itu umumnya sudah ada di lapang, tersebar dari tanaman di sekitar, atau dari semenjak awal sebenarnya benih tersebut sudah membawa inokulum. Dari mana itu? Dari kegiatan produksinya. Makanya ada istilah disebut sebagai seed-borne disease, atau penyakit atau patogen yang terbawa oleh benih itu sendiri. Kalau saat ini banyak penyakit tanaman hampir di seluruh Indonesia merata saja. Kalau seperti pada padi misalnya adalah hawar daun bakteri, itu karena salah satunya penyakit patogennya berupa Xanthomonas aurigae itu memang bisa bertahan di benih. Dan ketika benih tersebut diperdagangkan antar pulau, maka penyakit itu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, bagaimana memutusnya? Kita bersihkan dulu benihnya. Tapi terlalu banyak penyakit, betul. Makanya biasanya si treatment difokuskan pada penyakit-penyakit yang punya peluang menyerang begitu tinggi dan dengan kerusakan yang sangat fatal. Kalau pada jagung, makanya kita kenal penyakit yang selalu menjadi momok itu adalah bulai. Makanya diberikan perlakuannya agar dari semenjak awal benihnya sudah terproteksi begitu. Kalaupun nanti di lapang ada, tetapi kan jumlahnya sudah bisa kita kurangi. Beda kalau ceritanya dari semenjak benih pun masih ada yang terbawa ya. Itu kira-kira demikian dia mampu meningkatkan produksi dan meningkatkan mutu hasil sekaligus bagaimana dia melindungi dari hama dan penyakit ya. Nah, ada hal lain barangkali ini yang poin yang terakhir ini ya. Untuk mekanisasi pertanian ini. Hari ini kan kita banyak bicara mengenai precision farming ya. Nah, kalau saya kunci begitu ya, bahwa precision farming itu tidak bisa kalau tidak dengan benih bermutu. Ya. Kalau masih mau pakai benih asal-asalan ya nggak akan mungkin nyampe itu precision farming kita.
produktivitas yang tinggi segala macam, yang mampu mengendalikan penyakit akan sulit kita dapatkan. Nah, biasanya salah satunya penerapannya kan alat yang dibuat dengan sedemikian banyak spesifikasinya. Namun ada yang sederhana yang perlu kita perhatikan. Contohnya misalnya ketika kita mau menanam benih, kita akan menggunakan seed planter. Ya. Jadi memang alatnya didesain untuk itu. Tetapi ada kondisi di mana sekalipun dia benih bermutu sekalipun, masih adalah keragaman ukuran dan bentuk. Ya. Masih ada keragaman. Padahal mesin planter itu didesain dengan ukuran lubang untuk menanam itu sama semuanya. Kalau ada benih yang terlalu kecil, maka dia akan keluar 2. Kalau ada benih yang terlalu besar, walaupun sebenarnya ini harusnya tidak ada ya, khususnya yang kecil. Kalau terlalu besar nggak bisa keluar kan gitu ya. Artinya ukurannya harus sebaiknya benih yang digunakan pada planter itu semua ukuran benihnya harusnya seragam. Tidak boleh beda, harusnya. Dan yang paling mudah adalah kalau bentuk benihnya berupa bulat daripada berupa lonjong dan lain sebagainya. Enaknya bulat aja, membuat bentuk bulat itu lebih sederhana gitu ya. Nah, perlakuan benih ada yang juga membantu ke arah sana yang disebut dengan seed coating dan seed pelleting. Jadi dibuat di coating dan di pelleting sehingga bentuknya sudah tidak menyerupai lagi atau sudah tidak sama dengan bentuk aslinya. Padi dibuat menjadi bulat begitu. Jagung bulat tidak bulat jagung sebenarnya ya. Jagung itu tidak bulat sempurna. Bisa nggak dibuat bulat? Bisa dengan teknik seed coating dan seed pelleting. Ya, begitulah kira-kira perlakuan benih. Nah, yang biasanya dalam kegiatan itu seed pelleting dan seed coating itu juga ditambahkan dengan bahan-bahan fungsional, termasuk bisa juga menggunakan mikroba fungsional. Nah, berdasarkan bahannya ini ada yang disebut menggunakan bahan fisik, biologis dan kimia. Ya, fisik ini yang bagaimana, Pak? Benih bisa diberi perlakuan dengan panjang gelombang tertentu, misalnya pakai microwave dengan pengaturan panjang gelombangnya tentunya jangan sampai bablas. Itu ada aturan, ada penelitian yang silahkan dicari. Untuk apa? Untuk membunuh patogen-patogen yang terbawa benih. Itu fisik kita berikan. Kita berikan dengan suhu, ya. Atau kita berikan juga misalnya dengan gas misalnya ya, dan lain sebagainya. Secara biologis kita bisa berikan dia dengan mikroba fungsional. Mikroba banyak sekali, ada mikroba yang mampu menyediakan nitrogen, ada yang mampu melarutkan fosfat, bahkan ada mikroba yang mampu menyerang mikroba patogen. Itu bisa kita include-kan ke dalam benihnya. Itu perlakuan benih. Jadi dari awal benih itu sudah dilengkapi. Dan kimia ini yang seringkali jadi primadona nih, langsung dikasih aja racunnya di situ gitu ya. Seperti kalau pada jagung misalnya ridomil dan lain sebagainya. Tapi ke depan sebenarnya lebih bagus kepada aspek yang biologis sebenarnya ya. Yang kemudian dia bisa berkembang di lapangan dan secara terus-menerus mampu memproteksi tanaman kita. Begitu kita memberikan misalnya bakteri di benihnya, kemudian kita tanam, bakteri itu akan memperbanyak diri di lahan kita. Dia akan mampu beradaptasi dan mampu mengokupasi lahan tersebut sehingga patogen tertekan, kesuburan tanah meningkat dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuk, ini yang saya sebut tadi bisa berupa coating, pelleting begitu ya. Ada yang hanya sekedar dilapisi tanpa menghilangkan bentuk, ada yang pelleting yang sampai harus menghilangkan bentuk ya. Berdasarkan tujuan, apakah mau proteksi ataukah sekedar eradikasi, artinya menghilangkan patogen tersebut, atau juga meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu ada perlakuan benih. Di kita banyak penelitian mengenai materi conditioning namanya. Penelitiannya banyak dilakukan oleh Prof. Satrias, nanti Anda bisa searching juga. Bagaimana mutu benih itu bisa kita tingkatkan.
agar dia masih mampu secara optimum tumbuh dengan baik, dan juga untuk meningkatkan vigornya kalau akan ditanam pada kondisi lahan yang suboptimum. Praktiknya seperti apa perlakuan benih? Dapat berupa kombinasi jenis perlakuan benih. Hanya saja dia tidak boleh saling menihilkan, malah dia harus saling menguatkan. Jangan sampai misalnya aplikasi kimia dengan biologi, kalau misalnya sangat spesifik dan itu tidak kompatibel, takut ya bahan kimianya malah meracuni si mikroba yang kita tambahkan ke benih. Ya, bisa saja mungkin dieradikasi dulu benihnya dengan secara fisik, kemudian berikutnya diberi perlakuan penambahan baik itu yang kimia maupun yang biologi secara terpisah-terpisah. Ya, dan ini dilakukan sebelum pengemasan. Ya, dapat dilakukan manual maupun dengan mesin. Mesinnya saya rasa sudah Anda presentasikan pada praktikum minggu lalu. Kelemahannya apa? Kalau tidak dilakukan secara profesional, ini dapat menyebabkan keracunan bagi produsen maupun konsumen. Ya, ini apalagi khususnya bahan kimia. Ya, ini harus hati-hati. Ya, fisik juga sama. Dosis aplikasi bahan yang digunakan harus rendah, cara dan dosis harus tepat, dan kalau tidak nanti malah yang terjadi malah membunuh benih. Ya, efek perlindungan tidak lama. Biasanya hanya sekedar untuk memproteksi di awal saja. Mungkin sedikit berbeda dengan yang biologi yang jika itu bisa kita rawat, bisa berkembang di lapangan, mungkin proteksinya bisa lebih lama. Risiko yang perlu dihindari yang pertama keracunan bagi manusia tentu, apalagi yang tadi yang menggunakan bahan kimia, toksik ya bagi benih atau bibit. Saya pernah memberikan perlakuan agrep ke benih padi pada berbagai dosis tentunya ya, pada berbagai dosis. Ada dosis yang tertinggi itu menyebabkan toksik. Cirinya daunnya menjadi putih begitu, seperti albino begitu. Itu berarti sudah toksik. Jadi memang tidak boleh sembarangan ya. Nah, ya secara umum juga bisa menurunkan mutu benih. Ya kalau misalnya mau secara fisik menggunakan panjang gelombang tertentu seperti pada microwave, ya kalau terlalu tinggi malah nanti jadinya malah jadi popcorn takutnya ya. Berikutnya yang terakhir nih Mas Mbak, saya mohon waktu sebentar ini. Tujuan pengemasan benih, saya rasa alatnya kemarin sudah disampaikan. Yang pertama sebagai wadah, yang kedua sebagai pembatas dengan lingkungan yang lebih luas, kemudahan dalam penanganan benih, perlindungan benih dari penyakit. Ini ada banyak. Tetapi biar Anda paham saja barangkali ya, kalau kita tahu bahwa aluminium foil, kaca, kaleng itu yang terbaik, terus kenapa masih banyak di pasaran yang menggunakan kemasan plastik, kemasan karung goni yang plastik begitu, yang ada bintik-bintiknya itu ya, yang masih poros. Nah, ini adalah karena tujuan dari pengemasan itu sendiri. Ya, contoh misalnya sederhananya yang mungkin sering Anda lihat adalah pada pupuk misalnya. Pupuk itu biasanya di dalam itu masih ada kemasan plastik untuk memberikan fungsi pembatas dengan lingkungan, karena biasanya pupuk itu bersifat mikroskopis juga, khususnya urea. Kalau urea itu kita taruh di tangan begitu ya, maka lama-lama dia cair dia ya. Nah, kemudian di luarnya biasanya masih diberikan karung goni yang putih itu. Nah, karung goni yang di luar itu sifatnya adalah sebagai wadah saja. Sekalipun dia poros, Anda lihat ada rongga-rongganya nggak masalah. Dia sudah saling mendukung dengan kemasan yang di dalam. Jadi namanya kemasan ini tergantung tujuannya saja, dan juga keseimbangan dengan biaya, keseimbangan dengan kapasitas dan lain sebagainya, ya, dan kemudahan. Jadi memang tujuan pengemasan benih ini banyak. Jadi kalau Anda misalnya mau menetapkan mau menggunakan kemasan apa, Anda definisikan dulu tujuannya apa, gitu. Jumlahnya berapa, biayanya berapa. Kalau kita bicara misalnya pada tataran seed bank atau pelestarian plasma nutfah, itu kan volumenya sedikit dan diharapkan itu penyimpanannya bisa sangat panjang begitu ya, sehingga kita pakailah kemasan yang sangat
bagus begitu ya, karena memang biayanya juga pasti murah, cuma kebutuhan sedikit. Tapi begitu kita bicara misalnya antara pengemasan benih cabai dengan pengemasan benih padi gitu ya, Anda bisa lihat secara jelas bedanya. Kalau benih cabai sangat jarang Anda lihat dibuat di plastik plastik putih transparan. Biasanya mereka pakai aluminium foil. Kenapa? Karena memang volumenya sedikit, harganya juga masuk, gitu ya. Dan mereka ingin memberikan mutu yang lebih terjaga, karena memang harganya margin keuntungannya lebih lebar. Gitu. Tapi begitu bicara padi itu kalaupun mau dibuat kemasan yang bagus, ya bagus kemutunya, tetapi akan berdampak pada mahal sekali karena apa? Karena bahannya mahal. Yang kedua kebutuhannya mahal karena benih padi itu sangat voluminous. Sangat voluminous. Jadi definisikan dulu apa tujuan penyimpanannya, ya, dan seperti apa pasarnya dan lain sebagainya. Baru kita tentukan jumlahnya. Ya. Ini yang saya maksud ini ya. Kondisi ruang simpannya misalnya. Kalau Anda menyimpan benih pada ruangan yang sudah full control begitu ya, ruangannya sudah ber-AC, ada dehumidifier-nya, suhunya sangat rendah. Pertanyaannya, apakah kemasan sederhana hanya dengan karung goni yang porus cukup? Ya cukup, kalau sifatnya hanya untuk sementara. Karena sebenarnya ruang penyimpanan itu sudah kemasan sendiri. Ya. Kecuali sudah mau dikeluarkan dari kondisi tersebut. Beda ceritanya kalau misalnya Anda menyimpan pada sistem yang open storage, yang penyimpanannya terbuka, tidak close, tidak ada AC, tidak ada pengendalian suhu, tidak ada pengendalian RH. Pada kondisi seperti itu harus hati-hati. Terlalu mempakum benih, apalagi misalnya kadar airnya juga belum sangat rendah, malah membuat benihnya menjadi busuk karena respirasi masih harus terus berlangsung. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Makanya jenis-jenis kemasan ini banyak, tinggal dipilih aja. Bukan berarti karung itu nggak ada gunanya, ada. Minimal dia membantu menjadi wadah yang memperkuat. Karung goni, plastik, karung semen, aluminium foil, kaleng, botol kaca dan lain sebagainya. Ya, saya rasa demikian untuk tambahan mengenai pengemasan ini. Alat pengemasan saya lihat kemarin sudah dipresentasikan baik yang manual yang dengan sealer biasa maupun dengan yang otomatis yang digabungkan dengan sistem penimbangan. Jadi ditimbang dulu baru langsung disiling begitu ya. Jadi itu alatnya bisa beragam di lapangan. Tetapi sangat penting untuk mengetahui bisnis kita apa, tujuan kita apa, pasarnya bagaimana dan lain sebagainya. Saya rasa demikian Mas, Mbak. Ada pertanyaan sebelum saya itu? Pak izin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Biu ya? Iya Pak. Silakan Pak. Tadi kan kita sempat bahas tentang perlakuan benih Pak. Nah, ya. Misalnya ada nggak sih Pak atau pernah nggak sih perusahaan itu melakukan perlakuan untuk meningkatkan daya simpan benih tapi waktu benihnya itu udah di tangan konsumen gitu Pak? Maksudnya kayak perusahaan melakukan sesuatu jadi benihnya itu bisa lebih lama gitu daya simpannya pas sudah di tangan konsumen. Sudah di tangan konsumen, gimana maksudnya? Gimana maksudnya nih Mas? Kalau misalnya daya simpan masih di penyimpanan produsen atau masih bagus begitu ya? Ya masih ada ruang penyimpanan khusus gitulah ya Pak. Tapi kan kalau di konsumen kan itu ya suhunya suhu biasa, suhu ruang dan sebagainya gitu kan. Nah itu apa sih Pak yang dilakukan perusahaan terhadap benihnya gitu Pak? Oke. Sampai hari ini hanya sebatas membuat kemasan yang bagus Mas. Membuat kemasan aluminium foil yang bisa membatasi RH, yang bisa sedikit membatasi suhu, barangkali ada beberapa kemasan gitu ya, kemudian yang bisa membatasi misalnya dengan cahaya begitu ya. Tapi kalau Mas Abiu suatu saat ingin membuat yang lebih maju, bisa Mas. Caranya bagaimana misalnya ya? Di kemasan, pernah lihat nggak Mas kalau beli sepatu, beli tas, beli barang-barang yang begitulah, gitu, selalu ada silika gel di dalam berupa
berupa apa namanya, berupa kemasan kecil begitu. Pernah lihat ya? Pernah Pak. Pernah. Nah sebenarnya itu bisa saja dimasukkan ke kemasan kalau mau. Yang kedua itu yaitu yang pertama untuk menyerap air dari udara agar kelembapan tetap terjaga, kan gitu ya, agar kita tetap mengendalikan kadar air. Yang kedua, yang semacam itu juga ada yang untuk menyerap gas oksigen. Jadi absorb untuk gas. Itu juga sebenarnya bisa ditambahkan di kemasan. Tapi pertanyaannya lagi Mas, kalau untuk skala komersial, mungkin saat ini belum ada perusahaan komersial yang melakukan itu karena mungkin jatuh ke biaya produksinya terlalu mahal. Tapi kalau kita bicara pada tataran plasma nutfah, malah penggunaan nitrogen cair yang banyak digunakan, yang sampai minus 300 kalau nggak salah ya, atau 200-an, saya agak lupa ya, nitrogen cair. Kira-kira begitu Mas. Itu kalau andai kata Mas Abiu membuat itu di kemasannya, masukkan aja ke kemasannya, sehingga di dalam kemasan itu RH-nya akan selalu terjaga, sehingga kadar airnya akan terus-menerus terjaga, kondisi oksigennya. Kenapa sih oksigen perlu dikurangi? Ya biar respirasinya menurun. Loh kok respirasi disuruh turun? Kalau respirasi tidak disuruh turun, dia akan terus-menerus merombak cadangan makanan. Selama ini yang kita paksa untuk menurunkan respirasi adalah kita turunkan kadar airnya. Sebenarnya selain itu ketersediaan oksigen juga penting, gitulah kira-kira. Jadi ada keseimbangan antara gas juga. Ada banyak penelitian bagaimana menyimpan benih pada kondisi gas yang dikontrol, baik dengan mengurangi, mempakum konsentrasi oksigen, atau juga menambahkan dengan CO2 dan lain sebagainya. Kira-kira itu Mas, kalau mau menyimpan benih dengan sangat baik sampai di tangan konsumen. Nah, satu lagi barangkali, perlakuan benih yang bisa dilakukan, tapi itu sudah bukan ranahnya produsen. Misalnya nih Mas Abiu beli benih gitu ya, ternyata mutunya jelek, misalnya gitu. Tapi mutunya jelek ini bukan berarti sudah ditanam ya, tapi Mas Abiu karena paham bagaimana mutu benih, beli 100 kilo, ambil sampel, Mas Abiu periksa dulu kan gitu ya. Kalau sudah ditanam ya udah nggak bisa diapa-apain dong semuanya kan. Ambil sampel, uji, oh ternyata jelek Pak mutunya. Bisa ditingkatkan tidak? Bisa. Kalau dengan cara materi conditioning. Kita berikan hidrasi terkontrol namanya. Kita berikan sejumlah air ke benih tersebut, namun jumlah air tersebut tidak cukup untuk sampai berkecambah. Dia hanya cukup untuk memulai kembali metabolisme di dalam benihnya, sehingga dia repair atau mungkin mengoptimumkan kembali kondisi metabolisme di dalam benih. Nah, kemudian kalau itu kita tanam, maka dia lebih siap untuk mampu mengoptimalkan sisa energinya daripada tanpa kita beri perlakuan terlebih dahulu. Itu perlakuan yang bisa dilakukan pada ranah petani, walaupun masih sangat jarang petani yang melakukannya. Karena ya maklum kadang luas lahannya sedikit, jadi kalau beli benih beli saja, kemudian langsung semuanya ditabur begitu ya. Kalau jelek ya tinggal sumpah serapah aja yang keluar, habis itu beli lagi yang baru. Tapi beda ceritanya kalau misalnya Mas Abiu punya lahan misalnya 200 hektar begitu ya. Sebelum menanam jangan ditanam dulu. Kalau itu bukan benih bersertifikat, uji dulu, ambil dulu sampelnya. Kalau misalnya pun hanya tinggal itu benih yang tersedia, seperti yang misalnya nih, apa ada konteks begitu? Ada, misalnya Mas Abiu mau nanam jarak pagar misalnya, seluas 200 hektar. Nggak ada Mas benihnya, susah carinya. Yang bersertifikat hampir nggak ada lah, ya, karena itu bukan benih yang tersedia secara komersial. Akhirnya nyari-nyari di banyak tempat, di petani begitu, atau di pengepul. Tapi namanya pengepul ya dia juga nggak tahu itu masih hidup atau enggak. Ambil sampel, nah ya kan, oh ternyata mutunya rendah Pak, ya udah di materi conditioning dulu atau diberi perlakuan dulu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan ya Mas ya. Cukup Mas Abiu? Iya Pak, sama ini Pak. Tadi kan itu kan kalau dari produsen ya Pak, yang tadi yang pakai apa namanya silika misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya nih Pak, kita beli benih kan, oh kita lihat kedaluarsanya 3 bulan lagi nih. Itu bisa nggak sih Pak kita panjangkan gitu Pak?
daya simpannya misalnya jadi 4 bulan gitu. Bisa. Tapi itu sudah tanggung jawabnya Mas Abiu ya. Karena Ya kita produsen beli gitu Pak. bisa Mas. Jadi itu buka kemasannya, beri perlakuan khususnya dengan materi conditioning, karena beberapa laporan penelitian menyebutkan materi conditioning mampu memperpanjang daya simpan. Nanti silahkan di searching lagi ya, itunya tulisannya ya Mas ya. Ya Pak. Itu memang diberikan air, kemudian dia kembali bermetabolismenya, dia memperbaiki segala macam, kemudian kita keringkan kembali Mas. Kita keringkan kembali baru kita simpan. Tapi itu sudah di dalam tanggung jawab si pembeli. Kalau gagal atau misalnya segala macam, jangan nyalahin produsennya kan gitu ya. Oke? Iya Pak. Okay. Berarti osmo conditioning sama materi conditioning itu mirip ya Pak? Apa gimana? Mirip. Ya. Kalau materi conditioning itu memberikan bahan berupa matriks atau apa ya saya sebut ya, matriks itu material gitu ya. Kalau kita biasanya pakai arang sekam, bisa pakai vermikulit dan lain sebagainya lah. Pokoknya dia diberikan air yang dia sebenarnya mampu juga menjerap. Tahu istilah menjerap nggak? Menjerap itu seperti mengikat secara lemah gitu, nempel gitu. Sehingga potensial osmotiknya itu menurun. Sehingga jumlah air yang bisa diserap oleh benih itu lebih sedikit. Jadi kalau tadi saya sebut materi conditioning atau itu adalah memberikan sejumlah air secara terkontrol yang jumlahnya tidak boleh cukup untuk berkecambah, ya. Karena dia nggak boleh keluar sedikit pun akarnya nggak boleh. Karena begitu dia keluar sedikit akarnya, maka itu sudah tidak boleh mengalami pengeringan. Itu sudah tidak bisa disimpan. Makanya jumlah airnya harus sangat tepat, tidak boleh cukup untuk berkecambah, tapi hanya cukup untuk memulai metabolisme untuk repair saja. Nah, cara itu kita lakukan dengan mengendalikan potensial osmotik larutannya dengan menambahkan si matriks tadi. Ya, kalau osmo conditioning itu berupa cairan, tetapi cairan ini kita berikan senyawa tertentu yang bisa mempengaruhi tekanan osmotiknya. Sama ketika kita membahas mengenai bagaimana salinitas. Salinitas atau air yang diberikan dengan garam itu sebenarnya tekanan osmotiknya tidak sesuai untuk penyerapan benih secara optimum. Kepada manusia juga sama. Coba minum air garam, akan jadi haus kan? Karena airnya tidak bisa diserap secara fisiologis ke sel karena tekanan osmotiknya tidak sesuai. Nah, osmo conditioning itu diberikanlah senyawa tertentu itu. Bisa berupa garam-garaman sebenarnya ya. Banyak, tidak hanya sekedar NaCl, banyak sekali sebenarnya, bisa di-searching yang kemudian itu menurunkan tekanan osmotiknya sehingga dia lebih tidak tersedia bagi benih. Dengan cara seperti itulah kita kendalikan jumlah air yang masuk ke dalam benih. Sehingga jumlah yang masuk itu tidak cukup untuk berkecambah, tetapi cukup untuk melakukan metabolisme perbaikan. Nah, hanya saja pada osmo conditioning, karena itu di dalam cairan dan benihnya ditenggelamkan di situ, mohon diperhatikan ketersediaan oksigen. Biasanya diberikan aerator, seperti layaknya aerator pada pada akuarium. Kenapa begitu? Karena benih itu kan butuh berespirasi, dia butuh oksigen. Nah, itu saja bedanya. Nanti Anda bisa searching lebih jauh sana. Ya Mas ya? Iya Pak. Berarti bedanya di metode yang satu pakai kayak matriks itu, satunya langsung pakai cairan gitu ya Pak? Ya, kayak air. Tapi cairannya dikendalikan potensial osmotiknya juga. Oke? Tapi fokusnya sama-sama potensial osmotik ya. Fokusnya ya. Hanya cara mengatur potensial osmotiknya saja yang berbeda. Oke? Iya Pak, paham. Oke, baik. Terima kasih Pak Zami. Iya, sama-sama. Ada lagi Mas, Mbak? Atau sudah capek ini? Oke, kalau sudah tidak ada, tidak apa, kita cukupkan pertemuan ini hari ini dan pertemuan terakhir sebelum libur. Setahu saya ya, karena tanggal 10 sudah libur. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang pulang liburan Lebaran, mudah-mudahan juga sehat selamat ya.
Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Pamit ya Mas, Mbak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya Pak.